Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam materi praktik jaringan komputer. Untuk kegiatan pada kali ini, nanti kita akan mencoba mempraktikkan mengkonfigurasi N-device wireless dengan dipadukan dengan N-device dengan kabel. Nanti kita akan menggunakan beberapa perangkat, switch dan router untuk mengkonfigurasi hal tersebut. Tentunya nanti kita akan menggunakan pengalamatan jaringan yang berbeda atau alamat networknya nanti yang berbeda, sehingga kita memerlukan perangkat bantuan yakni router dalam kegiatan praktik ini. Baik, langsung saja kita coba untuk mempraktikkan perangkat N-device wireless dan perangkat N-device yang menggunakan kabel yang memiliki alamat jaringan yang berbeda dengan kita padukan, kita hubungkan melalui router. Kita siapkan dulu. Ini N-device-nya kita siapkan 4 PC semisal. Kemudian kita siapkan N-device untuk wireless-nya 2 laptop. Nah, ini semisal kita tambahkan smartphone mana ini ya. Atau tablet, mungkin ditambahkan tablet. Nah, kemudian selanjutnya kita tambahkan perangkat switch. Switch-nya kita menggunakan PT switch. Kemudian kita menggunakan perangkat access point PT. Kemudian sebagai sarana penghubungnya nanti kita akan menggunakan router. Nah, routernya kita pilih yang PT MT. Nah, kita atur dulu. Sambil kita atur posisinya dulu. Kira-kira seperti ini. Selanjutnya kita lihat di sini bahwa dua perangkat wireless yakni smartphone dan tablet PC otomatis terhubung dengan access point. Nah, karena kedua perangkat ini memang sudah memiliki perangkat komunikasi secara wireless. Sementara ini ada dua laptop ini belum secara otomatis terhubung dengan access point karena portnya masih menggunakan port dengan kabel. Nah, kita langsung klik laptopnya saja. Nah, kita lihat di sini posisinya sedang aktif. Nah, ini kita lihat portnya sedang menggunakan port konektor dengan kabel. Ini kita nonaktifkan dulu. Nah, kita bisa drag ini portnya ini ke sebelah kiri. Nah, ini kosong. Setelah ini kosong, kita isikan port, kita gantikan secara wireless. Nah, kita isikan WPC 300 ini kita drag ke dalam laptop. Nah, ini ada antenanya. Kalau sudah, kita aktifkan lagi. Nah, seperti ini. Nah, dia juga otomatis terhubung. Nah, sementara untuk laptop satunya juga sama. Kita klik dulu, kemudian kita nonaktifkan. Kemudian kita pindahkan port kabelnya ke sebelah kiri, kemudian kita gantikan dengan port wireless atau WPC 300. Kalau sudah, jangan lupa diaktifkan kembali. Nah, di sini sudah otomatis akan tersambung dengan access point. Nah, untuk selanjutnya kita tambahkan port di router PTMT. Kalau tadi kita menggunakan PT router, itu portnya sudah terisi. Ya, kalau kita menggunakan PTMT ini, kita lihat port-portnya masih kosong. Nah, kita bisa drag perangkatnya, kita nonaktifkan dulu routernya. Ini masih warna hijau, berarti masih aktif, kita nonaktifkan dulu. Kemudian kita bisa tambahkan port. Nah, kita bisa menggunakan gigabit atau fast ethernet. Ini kita drag saja ke routernya. Nah, kita menggunakan gigabit ini.
Kalau sudah jangan lupa kita aktifkan. Ini 3 pot karena nanti untuk menghubungkan switch-nya ada 2, kemudian perangkat access point-nya 1. Nah, ada tiga perangkat yang terhubung di router nanti. Nah, jika sudah kita hubungkan dengan kabel. Nah, kabel untuk antar device PC dengan switch kita menggunakan kabel straight. Ini fast Ethernet 0 kita hubungkan dengan fast Ethernet 0 di switch. Nah, sama ini fast Ethernet 0, ini fast Ethernet 1 ya. Nah, seperti itu. Nah, ini kemudian switch-nya kita hubungkan fast Ethernet 2 di switch. Kita hubungkan nih, diingat-ingat kita menggunakan gigabit Ethernet 0. Nah, diingat-ingat kalau yang ini gigabit Ethernet 0. Jadi gigabit Ethernet 0 terhubung dengan jaringan di sebelah kiri. Kemudian kita hubungkan lagi sama seperti tadi ke switch. Nah, switch yang kedua kita hubungkan dengan gigabit Ethernet 1. Nah, untuk access point kita menggunakan kabel cross. Nanti kalau menggunakan kabel straight nanti terhubung tetapi tidak bisa berkomunikasi. Nah, ini gigabit yang terakhir, gigabit Ethernet 2. Kemudian skenario konfigurasi kita nanti jaringan di sebelah kiri akan menggunakan alamat network 1, sebelah kanan alamat network 2, dan untuk jaringan yang wireless kita menggunakan alamat network yang ketiga. Nah, ini sebagai penanda kita beri pewarnaan dulu untuk masing-masing jaringan. Nah, ini kita select fill colors, misal ini warna pink ya, ini ya. Oke, sudah pink. Kita klik dulu pink. Nah, kita select di jaringan yang pertama, kemudian kita pilih warna yang lain. Ini jaringan yang kedua, kemudian jaringan yang terakhir kita berikan warna biru. Nah, kira-kira begini nanti. Kemudian kita juga bisa menambahkan identitas untuk masing-masing alamat jaringannya agar lebih jelas. Kita berikan catatan ini dengan note ini ya. Nah, kita tuliskan di sini alamat network 192.168.1.0. Kemudian alamat network yang kedua untuk jaringan yang kedua 192.168.2.0. Dan kemudian untuk alamat jaringan yang ketiga di sini nanti kita berikan 192.168.3.0 seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk konfigurasi di masing-masing end device. Kita mulai dari jaringan yang pertama dulu. Kita klik dulu PC1. Nah, kita masuk ke IP configuration ini. Nah, kita isikan IP static. Nah, IP address-nya kita isikan 192.168.1.1. Nah, subnet-nya otomatis nanti gateway-nya kita berikan gateway di router ini. Gateway ini nanti kita berikan alamat IP yang terakhir dari jaringan yang pertama. Nanti berarti ini 1, 2, yang di sini 3. Ini saya berikan 192.168.1. Alamat IP yang ketiga. Nah, ini kita close. Kemudian sama di sini klik di static. Ini end device yang kedua untuk alamat jaringan yang pertama 192.168.1.2. Nah, gateway-nya jangan lupa 192.168.1.3. Nah, kemudian kita masuk ke routernya. Kita klik routernya, kita masuk ke config. Nah, kemudian kita masuk ke gigabit Ethernet 0. Nah, di sini ini yang Ethernet 0 ya tadi ya, diingat-ingat.
Nah, ini masih merah itu belum on, berarti misal kita on kan dulu. Nah, dia tersambung berarti benar, yang tersambung ini gigabit Ethernet 0. Nah, kita berikan IP address-nya tadi alamat IP yang terakhir dari jaringan yang pertama. 192.168.1.3. Seperti ini, kita close. Nah, kita masuk ke jaringan yang kedua, sama juga. Kita desktop, config, kita berikan IP address-nya 192.168. Jaringan yang kedua, 1. Default gateway-nya 192.168.2. Host yang paling terakhir, yakni host yang ketiga ya. Ya. 1, 2, routernya 3. Close. Di sini juga 192.168.2.2. Default gateway-nya 192.168.2.3. Gini nih jaringan yang 1, 2, routernya berarti kita cek gigabit Ethernet 1. Nah, kita berikan IP 192.168.2.3, IP yang terakhir dari kelompok jaringan yang kedua. Jangan lupa kita on kan. Ini sudah on. Seperti ini. Kemudian yang terakhir adalah jaringan yang nomor 3. Kita lakukan konfigurasi untuk perangkat-perangkat and device ini. Nah, kita mulai dari laptop dulu. Ini kita masih ingat, ini berarti jaringan yang ketiga. Klik desktop. Nah, kita berikan ini di HCP, kita berikan static saja 92.168.3.1. Nah, gateway-nya kita berikan IP routernya nanti. Ini berarti ada 1, 2, 3, 4 perangkat. Berarti IP kelima nanti gateway-nya. Ini berarti yang kelima gitu. Close. Kemudian ini perangkat laptop yang kedua. Stop. Kita berikan static. Ini IP yang kedua. Gateway-nya 5. IP host 5 ya. Untuk smartphone ini sama juga di IP configuration. Kita static. Ini berarti 3. Hostnya yang ketiga, gateway-nya sama 5. Oke. Config desktop 4. Gateway-nya 5 juga. Oke saja. Nah, ini kemudian untuk portnya di router. Nah, di router tadi berarti yang terakhir adalah gigabit Ethernet 2 ini ya. Ini kita berikan IP gateway-nya tadi 5. Kita jangan lupa kita on kan. Nah, selanjutnya kita tinggal cek untuk keterhubungan komunikasi data ini. Kita bisa menggunakan PDU paket. Nah, kita coba dulu dari PC 0 ke PC 3. Kita lihat di sini file. Nah, kita coba lagi PC 0 ke PC 3. Nah, successful di sini. Yang pertama tadi file, biasanya seperti itu. Nah, ini kemudian PC 1 ke PC 2.
Kita lihat cek lagi PC 1 ke PC 2. Successful juga. Kemudian dari perangkat wireless kita cek dari laptop ke PC 2. Ini sebentar biar terlihat kita delete dulu saja. Dari laptop ke PC 2. Nah, ini sudah successful. Dari smartphone ke PC 2. Successful. Nah, berarti sudah terhubung semua, nanti tinggal dicoba kembali. Nah, demikian untuk praktik jaringan komputer dengan end-device beberapa perangkat wireless dan perangkat dengan kabel yang terhubung dengan beberapa network yang berbeda yang akan dihubungkan dengan perangkat router. Nah, terima kasih, selamat mencoba. Nah, tetap semangat belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.